Berlatar di Eropa, film ini dibuka dengan momen hangat antara seorang pria bernama Javier dan putrinya Eve Macaro. Dalam suasana penuh kasih, Javier terlihat menari bersama Eve, menunjukkan betapa besar rasa sayangnya. Mengetahui putrinya memiliki ketertarikan pada dunia tari, Javier menghadiahkan sebuah mainan berbentuk balerina. Sejak saat itu, mainan tersebut menjadi benda yang sangat berharga bagi Eve sebagai simbol cinta dari sang ayah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, sekelompok pasukan bersenjata tiba-tiba menyerang kediaman Javier. Setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, Javier segera meminta Eve untuk bersembunyi demi keselamatannya, sementara ia menghadapi para penyerang seorang diri. Stay quiet. Meski berjuang keras, Javier mulai kewalahan hingga akhirnya berhasil ditangkap. Di tengah situasi tersebut, muncul seorang pria bernama Chancellor yang ternyata merupakan dalang di balik serangan itu. Ia juga diketahui sebagai pemimpin organisasi sekte pembunuh bernama Cole. Chancellor menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan bentuk hukuman atas pengkhianatan Javier terhadap organisasi. Diketahui Javier telah melakukan pelanggaran berat yang berujung pada kematian istrinya yang juga merupakan anggota organisasi tersebut. Sebagai bagian dari hukuman, Chancellor berniat mengambil Eve. Ketika Chancellor mengadakan permainan pistol yang mempertaruhkan nyawa, Javier memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak dan melumpuhkan para pengawalnya. Choice is yours. You've got your choice. Now do you have the balls to do it? Ia pun segera melarikan diri bersama Eve. Namun, di tengah pelarian, Javier terkena tembakan fatal. Saat akhirnya mencapai tempat yang aman, kondisi Javier semakin kritis. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia sempat meminta maaf kepada Eve karena telah menyeretnya ke dalam situasi berbahaya. Papa! Dalam kesedihan mendalam, Eve hanya mampu menatap mainan balerina pemberian ayahnya. Di tengah duka tersebut, seorang pria bernama Winston datang menghampiri Eve. Ia menjelaskan bahwa Javier dibunuh karena berusaha keluar dari organisasi. Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran berat meskipun sebenarnya dilakukan demi masa depan Eve agar bisa hidup normal. Winston tidak dapat sepenuhnya meringankan penderitaan Eve, tetapi ia menawarkan satu jalan, membawa Eve ke organisasi Ruska Roma yang dahulu juga menjadi tempat Javier bernaung. Eve akhirnya menerima tawaran tersebut.
Waktu pun berlalu hingga mereka tiba di markas Ruska Roma yang dari luar tampak seperti gedung teater pertunjukan tari. Di sana, Eve bertemu dengan pemimpin organisasi yang dikenal sebagai direktor. Menyadari bakat Eve dalam menari, direktor memutuskan untuk mengadopsinya dan menjadikannya bagian dari organisasi. I can give you somewhere to put that anger. Those men took your past. Don't let them steal your future. Thank you, Mr. Winston. You are most welcome, Miss Macaro. And know that I will always be at your service. 12 tahun kemudian, Eve menjalani pelatihan keras untuk menjadi seorang balerina sekaligus petarung. Latihan intens tersebut bahkan menyebabkan cedera pada jari kakinya hingga direktur mengingatkannya untuk merawat kondisi fisiknya. Seiring waktu, pelatihan di Ruska Roma tidak hanya mencakup seni tari tetapi juga bela diri dan penggunaan senjata api. Ternyata tujuan utama organisasi ini adalah mencetak pembunuh bayaran yang mampu menjalankan misi perlindungan. You must learn to move like him and think like him. Merasa Eve telah siap, direktur mengizinkannya mengikuti ujian terakhir. Dalam ujian tersebut, Eve harus menghadapi seorang perempuan yang dijadikan target. Keduanya dituntut untuk berlomba mengisi amunisi senjata dan menembak lebih dulu. Meski sempat diliputi dilema, Eve akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Saat menunggu hasil ujian, Eve sempat melihat kedatangan John Wick ke markas Ruska Roma untuk meminta bantuan. Dari situ, Eve mengetahui bahwa John Wick juga pernah diasuh oleh organisasi tersebut. Sebelum pergi, John Wick sempat bertukar kata singkat dengan Eve. The students all talk about you. How do I start doing what you do? Looks like you already have. Tak lama kemudian, Eve resmi mendapatkan kontrak pertamanya sebagai pembunuh bayaran. Dalam misi tersebut, ia ditugaskan untuk melindungi seorang wanita bernama Katla Park dari ancaman seorang pelaku bernama Il Seong. Eve kemudian memasuki sebuah klub malam yang menjadi lokasi target. Dari kejauhan, ia mengawasi Park sambil bersiap menghadapi serangan. Ketika Il Seong mulai mendekati target, Eve segera bertindak. Dengan kemampuan yang telah diasah selama bertahun-tahun, ia melawan musuh dan anak buahnya dalam pertempuran sengit. Definitely a threat. Pada akhirnya, Eve berhasil menggagalkan serangan tersebut dan menyelamatkan Katla Park, menandai keberhasilannya dalam menjalankan misi pertamanya. Akhirnya, Eve berhasil menyelesaikan kontrak pertamanya dengan sukses. 2 bulan kemudian, ia terlihat berada di sebuah toilet untuk membereskan sebuah pertarungan. Tak lama berselang, Eve menerima pesan yang mengonfirmasi bahwa kontrak terbarunya telah berhasil diselesaikan, sehingga ia memperoleh bayaran sebesar $750.000 dari pihak pembeli.
memberi tugas. Setelah meninggalkan lokasi, Eve segera melanjutkan perjalanan menuju tujuannya. Namun, di awal perjalanan, mobil yang dikendarainya tiba-tiba ditabrak oleh seorang yang diduga pembunuh bayaran. Situasi tersebut memaksanya untuk kembali bertarung demi mempertahankan nyawanya. Setelah berhasil mengalahkan pelaku, Eve menemukan sebuah simbol pada pergelangan tangan lawannya. Seketika itu, ia teringat bahwa pasukan yang dahulu menembak ayahnya hingga tewas juga memiliki tanda yang sama. Setibanya di markas, Eve membawa potongan tangan pelaku tersebut dan menunjukkannya kepada direktur. Menanggapi pertanyaan Eve, direktur akhirnya menjelaskan bahwa Cole adalah kelompok pembunuh yang tidak memiliki aturan, sehingga mereka dapat membunuh atas dasar apapun. Meskipun demikian, terdapat perjanjian antara Ruska Roma dan Cole untuk tidak saling mengganggu kepentingan masing-masing. Merasa kemampuannya telah cukup, Eve berniat memburu anggota Cole sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya, Javier. Namun, direktur dengan tegas melarangnya karena tindakan tersebut berpotensi memicu konflik besar. Meski demikian, Eve tetap bersikeras dan diam-diam menjalankan rencananya tanpa sepengetahuan sang direktur. Ia kemudian menuju Hotel Continental di New York yang dikelola oleh Winston. Setibanya di sana, Eve berhasil menemui Winston dan berbincang mengenai masa lalu mereka. Winston menegaskan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti lokasi organisasi Cole, serta memperingatkan bahwa nyawa Eve akan berada dalam bahaya jika ia tetap memaksakan diri. Namun, tekad Eve sudah bulat. Ia akhirnya memperoleh dukungan Winston melalui koin khusus yang diberikan kepadanya. Winston juga menyarankan agar Eve mencari informasi dengan menemui seorang anggota Cole bernama Daniel Pine. Permasalahannya, Daniel kini menjadi target kontrak pembunuhan dengan imbalan sebesar $2 juta. Artinya, siapapun yang berhasil membunuhnya akan menerima bayaran tersebut. Meski begitu, Eve tetap berangkat menuju lokasi Daniel yang diketahui berada di Hotel Continental Praha di Ceko. Buena suerte, señorita. Dengan teknik penyusupan yang terlatih, Eve berhasil memasuki kamar Daniel. Ia mendapati bahwa Daniel sedang bersama putrinya, Ella. Dalam situasi tersebut, Daniel mengungkapkan bahwa dirinya sengaja dijadikan target agar pihak tertentu dapat menculik Ella. Sementara itu, di luar hotel sekelompok pembunuh telah bersiaga. Mereka ternyata merupakan pasukan Cole yang dikirim untuk menculik gadis tersebut. Terungkap bahwa Cole sendirilah yang menjadi pihak di balik kontrak pembunuhan Daniel. Tak lama kemudian, nilai imbalan kontrak tersebut dinaikkan menjadi $4 juta. Kenaikan ini membuat para pembunuh bayaran yang berada di hotel semakin agresif dan berlomba-lomba untuk mengeksekusi target. Beberapa menit kemudian, para pembunuh mulai melancarkan serangan. Dalam kekacauan yang terjadi, Eve dan Daniel bekerja sama untuk melawan para penyerang sambil berusaha melarikan diri.
Sebelum berpisah, Daniel berjanji akan mengungkap lokasi Cole jika Eve berhasil membawa Ella ke tempat yang aman. Setelah melewati berbagai serangan, Eve berhasil membawa Ella keluar dari hotel. Namun, tak lama kemudian, anggota Cole berhasil melumpuhkan Eve dan Daniel. Akibatnya, Ella berhasil diculik oleh mereka. Salah satu anggota Cole bernama Lena kemudian menghubungi Chancellor untuk melaporkan keberhasilan misi tersebut. Dalam percakapan itu, Lena menyampaikan bahwa mereka telah mendapatkan Ella, tetapi ia tidak mengetahui identitas Eve. Ia juga memastikan bahwa Eve telah diserahkan kepada pihak keamanan hotel. Petugas keamanan hotel kemudian mengeksekusi para pembunuh yang melanggar aturan sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan kontinental. Sementara itu, Eve dibebaskan karena tindakannya dianggap sebagai bentuk pembelaan diri. You're going to need to check out. Understood. Setelah situasi kembali kondusif, Eve menemui seorang pedagang senjata bernama Frank untuk menanyakan lokasi organisasi Cole. Namun, Frank menegaskan bahwa ia tidak mengetahui lokasi pasti kelompok tersebut. Tak lama kemudian, Frank mengajak Eve ke ruang etalase senjata. Menyadari bahwa Eve akan menjalankan misi perburuan berskala besar, ia pun merekomendasikan sejumlah senjata kelas berat dengan daya hancur tinggi. Di tengah proses tersebut, tiba-tiba terjadi serangan mendadak dari pasukan Cole. Peristiwa ini sekaligus membuktikan bahwa Eve kini menjadi target perburuan mereka. Dalam situasi kacau itu, Eve dan Frank terpaksa berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dengan sigap, Eve melawan para penyerang dan berhasil menghabisi mereka, salah satunya dengan memanfaatkan granat yang diambil dari gudang milik Frank. Setelah keadaan kembali aman, Frank akhirnya mengakui bahwa ia memiliki dugaan mengenai lokasi Cole. Ia menyebutkan bahwa kemungkinan besar organisasi tersebut bermarkas di sebuah kota yang terletak di wilayah pegunungan Hallstatt. Mendengar hal itu, Eve pun meminta maaf kepada Frank atas kerusakan besar yang terjadi di tokonya akibat pertempuran tersebut. Beberapa waktu kemudian, Eve memulai pencariannya menuju kota yang diduga menjadi tempat bermukimnya Cole. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba dihubungi oleh direktur dari Ruska Roma. Mengetahui bahwa Eve sedang menjalankan misi pribadi, direktur dengan tegas memerintahkannya untuk kembali ke markas. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi memicu konflik besar yang dapat menghancurkan organisasi. Namun, diliputi rasa dendam yang mendalam, Eve mengabaikan perintah tersebut dan tetap melanjutkan misinya. Perjalanan Eve membawanya ke sebuah restoran di kota Hallstatt. Ia berharap dapat menemukan informasi mengenai Cole, tetapi justru harus menghadapi para pembunuh yang dikirim untuk menangkapnya. Dalam upayanya mencari tempat aman, Eve kembali diserang, kali ini oleh warga setempat yang ternyata memiliki kecenderungan brutal dan gemar membunuh. Dari sinilah Eve akhirnya menyadari bahwa Hallstatt adalah kota yang menjadi pusat keberadaan Cole. Chancellor, this is the Eye. Engage full protocol.
Dalam kondisi yang semakin terdesak, Eve akhirnya berhasil dilumpuhkan dan ditawan. Tak lama kemudian, Chancellor pemimpin Cole datang menemuinya. Dalam pertemuan tersebut, Chancellor mengungkap identitas Eve sebagai anggota Ruska Roma sekaligus anak dari Javier. Ia juga mengakui bahwa Daniel adalah anaknya, sementara Ella merupakan cucunya sendiri. Terungkap pula bahwa Chancellor sengaja menjadikan Daniel sebagai target kontrak sebagai bentuk hukuman atas upayanya membawa Ella melarikan diri dari pengaruh Cole. If you've come for the girl, you are gravely mistaken. You put a contract on your own son? You may have noticed we don't take well to outsiders meddling in our town. Setelah berbicara dengan Eve, Chancellor kemudian menemui Lena untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ternyata, Lena adalah kakak kandung Eve yang telah lama terpisah. She's your sister. No. Tidak lama kemudian, Eve berhasil melarikan diri dari tahanan. Sementara itu, Lena mulai meragukan kesetiaannya kepada Chancellor setelah mengetahui fakta sebenarnya. Beberapa jam kemudian, Lena berhasil menemukan Eve di sebuah rumah. Pertemuan tersebut diwarnai perdebatan sengit hingga akhirnya Lena mencoba menyadarkan Eve tentang hubungan mereka sebagai saudara kandung. Ia menjelaskan bahwa Javier sengaja meninggalkannya karena mengira dirinya telah sepenuhnya terpengaruh oleh ajaran radikal Chancellor. Demi kebaikan bersama, Lena mendesak Eve untuk bergabung dengannya dan memulai hidup baru di Hallstatt. Namun Eve menolak tegas karena sejak awal ia telah menganggap organisasi ini sebagai musuh yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Di sisi lain, Chancellor memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi Eve dan Lena. Tak lama kemudian, rumah tempat mereka berlindung diserang dan dibom oleh pasukan tersebut. She's inside with Lena, sir. Talking. Take them out. Eve berhasil menyelamatkan diri, tetapi Lena terkena ledakan hingga mengalami luka kritis. Dalam kondisi sekarat, Lena mengungkapkan sebuah rahasia kepada Eve bahwa sejak kecil ia telah dipengaruhi oleh Cole untuk mempercayai bahwa adiknya Eve telah meninggal dunia. I missed you. Tak lama kemudian, Eve mengambil sebuah katana dan berhasil menghabisi pasukan yang datang untuk mengeksekusinya. Melalui alat komunikasi milik musuh, ia menyampaikan pesan bahwa dirinya akan membunuh Chancellor sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayah dan kakaknya. Setelah menerima ancaman tersebut, Chancellor segera menghubungi direktur dari Ruska Roma untuk membahas tindakan Eve yang dinilai telah melanggar perjanjian gencatan senjata antara organisasinya dengan Ruska Roma. Dalam percakapan itu, Chancellor mengancam akan menghancurkan Ruska Roma apabila direktur tidak mampu menghentikan Eve. Demi mencegah konflik besar antara kedua organisasi, mereka pun mencapai kesepakatan. Direktur akan mengontrak seorang pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Eve sebelum tengah malam. Sebagai imbalannya, Chancellor menunda aksinya, namun tetap bersumpah akan memusnahkan Ruska Roma jika Eve tidak berhasil dihentikan sebelum batas waktu berakhir. Madame, she is family. Has made her choice. Pada malam harinya, terungkap bahwa pembunuh bayaran yang dikontrak adalah John Wick. Sesuai kesepakatan, pihak Cole tidak diperkenankan ikut campur selama John Wick menjalankan misinya. Tak lama kemudian, Eve berhadapan langsung dengan John Wick. She sent you here to kill me? That's up to you. Just
Dalam pertarungan tersebut, John Wick berulang kali memiliki kesempatan untuk menghabisi Eve, namun ia sengaja tidak melakukannya. Sikap ini menunjukkan bahwa secara diam-diam ia justru memberi kesempatan bagi Eve untuk melarikan diri, bahkan mendukung misinya untuk membunuh Chancellor. Let me finish this. Midnight. If it isn't done. Rules. And consequences. Setelah pertemuan itu, Eve kembali melanjutkan tujuannya. Ia memburu dan menyingkirkan satu persatu anggota Cole yang menghalangi jalannya menuju Chancellor. Dalam aksinya, Eve menggunakan senjata pelontar api dengan daya hancur tinggi yang memungkinkannya melumpuhkan musuh dengan cara yang brutal. Cool. She wants me. Orders. You find her. And you destroy her. Tak lama kemudian, Eve harus menghadapi seorang prajurit tangguh bernama Dex yang juga menggunakan senjata pelontar api. Pertarungan tersebut menjadi sangat berbahaya, memaksa Eve bertahan di tengah serangan api yang terus menghujaninya. Dalam upaya melarikan diri, Eve menemukan alat pemadam kebakaran yang cukup efektif untuk menetralisir serangan Dex meskipun posisinya masih terdesak. Pada saat genting, John Wick kembali muncul dan membantu Eve dengan menghabisi Dex melalui ledakan senjatanya. Sementara itu, John Wick juga menghadapi dan menyingkirkan para prajurit Cole yang berusaha menyerangnya yang sebelumnya sempat melaporkan situasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Eve akhirnya berhasil menghentikan kendaraan Chancellor yang sedang mencoba melarikan diri sambil membawa Ella. Dalam kondisi terpojok, Chancellor berusaha mempengaruhi Eve dengan menyatakan bahwa tindakannya tidak akan membawa perubahan, bahwa Cole akan tetap ada, begitu pula dengan Hallstatt. Namun, Eve tetap pada pendiriannya dan akhirnya membunuh Chancellor meskipun Chancellor mencoba menggoyahkan keyakinannya. It is your fate. And you cannot change it. The only person you're fighting is your...
Setelah melihat Eve pergi bersama Ella, John Wick menghubungi direktur untuk melaporkan bahwa Eve masih hidup. Ia juga memastikan bahwa Chancellor telah tewas. Kabar tersebut membuat direktur merasa lega karena ancaman perang besar dengan Chancellor berhasil dihindari. Beberapa waktu kemudian, Eve berhasil mempertemukan Ella kembali dengan ayahnya, Daniel, yang tengah dirawat di Hotel Continental. Beruntung, kondisi Daniel mulai membaik sehingga ia dapat melanjutkan hidupnya bersama sang putri. Di tengah waktu luangnya, Eve menyaksikan pertunjukan para balerina dan memperhatikan salah satu penari bernama Tatiana. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, para pembunuh bayaran termasuk Eve menerima pemberitahuan mengenai kontrak baru. Ironisnya, kontrak tersebut justru menjadikan Eve sebagai target pembunuhan dengan imbalan sebesar $5 juta atau sekitar 81 miliar rupiah. Hal ini menandakan bahwa perjalanan hidup Eve Macaro masih belum berakhir. Dan tunggu saja, semoga ada kelanjutan filmnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pilihan hidup membentuk siapa kita. Eve memiliki kesempatan untuk hidup normal, namun lingkungan dan masa lalu membawanya ke jalan yang keras. Ini menegaskan bahwa setiap pilihan memiliki sebuah konsekuensi. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.